Shalom. Renungan kali ini berjudul Kuasa dan Kemuliaan oleh Evangelis Loka Manya Prawiro. Kita sudah melihat bahwa Roh Kudus bukan diktator. Ia tidak akan melakukan kepada kita atau melalui kita lebih dari yang kita perbolehkannya. Ada 3 bidang di mana kita bisa mengaplikasikan prinsip ini. Pertama, kehidupan pribadi orang percaya. Kedua, penyembahan dan pelayanan jemaat. Ketiga, pelayanan pemberitaan Injil. Kita akan membahas bidang pertama dari 3 bidang ini. Apa yang baptisan dalam Roh Kudus ingin hasilkan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan melihat setiap hasil spesifik ini. Pertama, kuasa untuk menjadi saksi. Kedua, memuliakan Kristus. Ketiga, pintu ke alam supernatural. Keempat, doa yang dipenuhi kuasa Roh. Kelima, pewahyuan kitab suci. Keenam, tuntunan sehari-hari. Ketujuh, impartasi kehidupan dan kesehatan ke dalam tubuh orang percaya. Kedelapan, pencurahan kasih ilahi ke dalam hati orang percaya. Kristus sendiri menunjuk ke hasil pertama dari 8 hasil ini dalam 2 nas di mana ia memberi kata-kata pengarahan terakhir kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam nas-nas ini, Yesus memberi ringkasan rencananya untuk pekabaran Injil pada masa kini. Sangat sederhana, mengandung 3 tahap. Pertama, setiap orang percaya secara pribadi menerima kuasa Roh Kudus. Kedua, setiap orang percaya yang diberi kuasa oleh Roh Kudus melalui kesaksian pribadinya memenangkan orang-orang lainnya kepada Kristus. Ketiga, orang-orang lainnya yang dimenangkan ini pada gilirannya diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memenangkan orang-orang lain lagi. Dengan cara ini, kesaksian Kristus diperluas keluar dari Yerusalem dalam lingkaran kuasa yang terus-menerus berkembang sampai mencapai ujung bumi, yaitu sampai menjangkau semua bangsa-bangsa dan segala makhluk. Rencana keduanya sederhana dan praktikal. Kapanpun diaplikasikan akan selalu berhasil. Memungkinkan evangelisasi ke seluruh dunia pada abad manapun di mana gereja meletakkan rencana pekerjaannya. Tidak ada rencana alternatif yang bisa mencapai hasil yang sama. Dalam nas-nas ini kata kuncinya kuasa, dalam bahasa Yunani dunamis, dari mana kita mendapat kata-kata Inggris seperti dinamo dan dinamik. Kesan yang dihasilkan kata-kata Inggris ini secara esensial memiliki kekuatan berdampak eksplosif. Dalam hal ini, Perjanjian Baru memperlihatkan perbedaan logikal antara hasil dari kelahiran baru dan hasil dari baptisan dalam Roh Kudus. Konsep yang berhubungan dengan kelahiran baru adalah otoritas. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nas ini menggambarkan kelahiran baru karena dalam ayat selanjutnya dikatakan pada kita bahwa orang-orang yang menerima Kristus dilahirkan dari Allah. Bahasa Yunani yang diterjemahkan di sini sebagai hak adalah exousia. Exousia menunjukkan kodrat yang berasal dari sumber di luar seseorang. Dengan kata lain, orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat menerima melalui Kristus kodrat Allah sendiri.
Penerimaan hidup baru ini atau kodrat dari Allah menghasilkan di dalam orang percaya kelahiran baru. Bahasa Inggris paling umum digunakan untuk menerjemahkan bahasa Yunani exousia adalah otoritas. Ini tanda yang membedakan seseorang dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Ia tidak lagi budak dosa dan Satan. Ia anak Allah. Begitu rupa ia memiliki otoritas baru. Ia tidak lagi kalah terhadap pencobaan atau oposisi. Ia menghadapi dan mengatasi hal-hal ini dengan kebajikan hidup baru di dalamnya. Ia seorang pemenang. Ia memiliki otoritas. Namun otoritas tidak sama dengan kuasa. Murid-murid pertama sudah memiliki otoritas ini sejak kebangkitan Kristus dan seterusnya. Mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Mereka bisa hidup saleh berkemenangan. Mereka bukan lagi budak dosa. Namun, selama kurun waktu sejak kebangkitan sampai hari Pentakosta, murid-murid pertama ini hanya membuat dampak sangat kecil pada mayoritas penduduk Yerusalem. Secara keseluruhan, selama kurun waktu ini Yerusalem berubah sedikit sekali atau tidak mengalami dampak kebangkitan Kristus. Semua ini tiba-tiba dan secara dramatis berubah sejak turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Begitu 120 orang percaya dalam ruang atas dibaptis dalam Roh Kudus, seluruh Yerusalem langsung merasakan dampaknya. Dalam 1 atau 2 jam, ribuan orang banyak berkumpul, dan 3.000 orang percaya yang menolak Kristus sebelumnya menjadi orang percaya, dibaptis dan ditambahkan jumlahnya ke jemaat gereja. Apa yang menghasilkan peristiwa yang dramatis ini? Tambahan kuasa pada otoritas. Sebelum hari Pentakosta, murid-murid sudah memiliki otoritas. Sesudah Pentakosta, mereka memiliki otoritas plus kuasa. Mereka memiliki kuasa yang diperlukan untuk membuat otoritas mereka efektif. Bukti dan kerja kuasa supernatural baru ini menyolok dalam pasal-pasal berikutnya dalam kitab para rasul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah para Rasul 4 ayat 31. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 33. Imam besar mengeluh pada para rasul, "Kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu." Kisah para Rasul 5 ayat 28. Dampak sama yang menggoyahkan kota berlanjut dirasakan setelah itu di setiap tempat di mana orang-orang Kristen awal mempresentasikan kesaksian kebangkitan Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai contoh, kita membaca mengenai Samaria. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kisah para Rasul 8 ayat 8. Mengenai kota Antiokhia di Pisidia dikatakan, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Kisah para Rasul 13 ayat 44. Di kota Filipi, penentang-penentang Injil mengeluh mengenai Paulus dan Silas. Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Kisah para Rasul 16 ayat 20. Di Tesalonika, penentang-penentang Injil berkata mengenai Paulus dan Silas, orang-orang yang telah mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Kisah para Rasul 17 ayat 6. Akibat oposisi terhadap khotbah Paulus di Efesus, seluruh kota menjadi kacau. Kisah para Rasul 19 ayat 29. Satu ciri khusus menandai kebangunan saksi-saksi orang-orang Kristen awal ini di setiap tempat, dampak spiritual besar pada seluruh komunitas. Di beberapa tempat ada kebangunan rohani, di beberapa ada kerusuhan. Cukup sering mereka bersama-sama. Namun ada dua hal yang tidak dapat bertahan menghadapi dampak ini.
ketidakpedulian, dan acuh tak acuh. Hari ini, di banyak tempat, perilaku dan pengalaman orang-orang Kristen sangat berbeda. Ini terjadi bahkan dengan banyak kelompok orang-orang Kristen yang dengan tulus mengalami kelahiran baru. Mereka bertemu secara reguler dalam gedung gereja untuk menyembah. Mereka menjalankan kehidupan baik dan terhormat. Mereka tidak membuat masalah. Mereka tidak memprovokasi kerusuhan. Mereka tidak membangkitkan oposisi. Namun mereka tidak membuat dampak. Dalam komunitas di sekitar mereka, ketidakpedulian dan acuh tak acuh terhadap hal-hal spiritual menguasai, tidak berubah dan tidak tertantang. Mayoritas besar tetangga-tetangga mereka tidak tahu dan tidak peduli apa yang orang-orang Kristen ini percaya atau kenapa mereka menghadiri gereja. Apa yang kurang? Jawabannya terletak dalam satu kata: kuasa. Ledakan dinamit Roh Kudus sudah ditinggalkan dari kehidupan orang-orang Kristen ini, dan tidak ada yang bisa mengganti tempatnya. Gereja Kristen secara keseluruhan perlu menjawab tantangan Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sekali lagi, bahasa Yunani yang Paulus gunakan di sini adalah dunamis, kuasa ledakan. Bukan hanya mengenai kata-kata yang kita ucapkan, namun kuasa yang membuat kata-kata kita efektif. Kunci kepada kuasa spiritual ini adalah baptisan dalam Roh Kudus. Untuk ini, tidak ada penggantinya. Kita melihat sesuai perjanjian baru, hasil baptisan Roh Kudus adalah anugerah supernatural dengan kuasa dari tempat tinggi untuk menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Hasil kedua baptisan dalam Roh Kudus diindikasikan melalui khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Baptisan dalam Roh Kudus yang Petrus dan murid-murid lain baru saja terima merupakan bukti pribadi dan jaminan langsung bagi setiap dari mereka bahwa Tuhan mereka yang bangkit sekarang ditinggikan dan dimuliakan di sebelah kanan Bapa. 10 hari sebelumnya, sekelompok kecil dari mereka berdiri di Bukit Zaitun dan menyaksikan Yesus terangkat ke atas dari pandangan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Itu kontak fisikal terakhir yang murid-murid alami dengan Yesus. Lalu 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus memberi kepada setiap murid kontak pribadi baru dan langsung dengan Kristus. Setiap orang sekarang tahu dengan jaminan bahwa juru selamat mereka yang dunia anggap hina, tolak dan salibkan, mulai sekarang dan selama-lamanya ditinggikan dan dimuliakan di sebelah kanan Bapa di surga. Hanya dari hadirat Bapa, Yesus bisa menerima karunia Roh Kudus yang ia lalu impartasikan kepada murid-muridnya yang menunggu. Penerimaan karunia ini memberi mereka jaminan total bahwa Yesus sesungguhnya dalam kemuliaan hadirat Bapa menerima otoritas dan kuasa atas seluruh alam semesta. Ada banyak nas-nas kitab suci yang menekankan Yesus ditinggikan, yang dikerjakannya oleh Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, Kristus, dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus
dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 20-23. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia, Yesus, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Petrus berkata mengenai Kristus setelah kebangkitannya, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus 3 ayat 22. Melalui ini dan ayat-ayat lain, setiap orang percaya mengerti melalui iman bahwa Yesus Kristus bukan hanya bangkit dari kubur, Ia juga naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Namun orang percaya yang menerima baptisan dalam Roh Kudus menerima dengannya bukti pribadi baru, langsung dan jaminan ditinggikannya Kristus dengan kuasa dan kemuliaan di sebelah kanan takhta Bapa. Setiap orang percaya yang menerima baptisan dalam Roh Kudus sebagai murid-murid pertama menerimanya pada hari Pentakosta. Pengalaman ini memberinya hubungan baru langsung dalam dua arah. Pertama, dengan Kristus yang dimuliakan di sebelah kanan Bapa di surga. Kedua, dengan gereja perjanjian baru bertumbuh di Yerusalem dan seperti digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Baptisan dalam Roh Kudus memberi arti baru, realitas baru, jaminan baru mengenai ditinggikannya Kristus dan kehidupan dan aktivitas gereja perjanjian baru. Hal-hal yang sebelumnya fakta-fakta sejarah atau doktrinal yang diterima dengan iman biasa menjadi bagi setiap orang percaya yang dipenuhi roh, realitas yang menggetarkan hati dalam pengalaman pribadinya. Ini sejalan dengan pernyataan pelayanan Kristus di bumi. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 39. Kita sudah melihat sebelumnya bahwa Roh Kudus tidak bisa diberikan kepada gereja sebelum Kristus dimuliakan bersama Bapa di surga. Hanya Yesus yang sudah dimuliakan layak melakukan hak istimewa yang diberikan oleh Bapa memberi karunia ini. Karenanya, fakta karunia ini diberikan ke atas murid-murid pada hari Pentakosta adalah bukti Kristus sudah dimuliakan. Selalu sepanjang perjanjian baru, kita menemukan harmoni sempurna dan kerjasama antara tiga pribadi dari Trinitas. Ketika Yesus Kristus, pribadi kedua dari Trinitas, datang ke dunia, Ia datang sebagai perwakilan otoritatif pribadi Allah Bapa. Ia tidak pernah mencari kehormatan atau kemuliaan bagi dirinya sendiri. Kata-katanya dan pekerjaannya, hikmatnya dan mujizat-mujizatnya, Ia selalu menganggapnya berasal bukan dari dirinya sendiri, melainkan berasal dari Bapanya yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Begitu pula ketika Yesus menyelesaikan pelayanannya di bumi dan kembali ke Bapa di surga, Ia mengutus Roh Kudus sebagai karunia pribadinya dan perwakilan gerejanya. Roh Kudus datang sebagai perwakilan pribadi ketiga, Anak Allah, tidak pernah mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Seluruh pelayanannya di bumi dan di gereja selalu diarahkan untuk meninggikan, membesarkan,
dan memuliakan satu yang ia wakili, Kristus. Yesus sendiri berbicara mengenai aspek pelayanan roh ini. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16, 14 dan 15. Di sini kita melihat hubungan antar tiga pribadi dan Trinitas sangat jelas diungkapkan. Bapa memberi semua otoritas, kuasa dan kemuliaannya kepada anak. Anak lalu menunjuk Roh Kudus sebagai perwakilannya untuk mengungkapkan dan menginterpretasikan kepada gereja semua yang ia sudah terima dari Bapa. Roh Kudus adalah satu pribadi, sama seperti Bapa dan Anak. Karenanya, Kristus selama masa kini atau dispensasi sekarang memiliki satu dan hanya satu perwakilan pribadi dan otoritatif dalam gereja dan di bumi. Perwakilan itu tidak lain adalah Roh Kudus. Pewahyuan pelayanan Roh Kudus ini memberi cara sederhana untuk menguji apa saja yang mengklaim diinspirasi oleh Roh. Apakah memuliakan Kristus? Jika jawabannya tidak dengan jelas iya, kita memiliki hak untuk mempertanyakan apakah kita berhadapan dengan manifestasi Roh Kudus yang asli. Kita menemukan kecemburuan ilahi antara Kristus dan Roh Kudus. Di satu pihak, Roh Kudus cemburu pada pengajaran apapun yang mengurangi kehormatan Kristus sebagai kepala gereja. Di lain pihak, Kristus menolak meminjamkan otoritasnya kepada pelayanan atau gerakan apapun yang tidak mengakui posisi unik Roh Kudus sebagai perwakilannya dalam gereja. Kemuliaan Kristus dan pelayanan Roh Kudus tidak terpisahkan. Amin.